Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa alam semesta yang menakdirkan kita malam hari ini bisa bersilaturahim dalam kajian kita. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram bab sujud sahwi, sujud tilawah ya, dan sujud syukur. Sekarang hadis di catatan di sini nomor 267. Tetapi karena perbedaannya terkadang ada yang dipisah, ada yang digabung. Di hadis nomor 355 dari Imran ibn Husainin. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, Nabi salat bersama para sahabat. Fasaha, lalu Nabi lupa, fasajada sajdata ini, beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma tasyahhada, kemudian beliau bertasyahud. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang hadis sebelumnya, di mana kita tahu Rasulullah SAW sholat 2 asar 2 rakaat, kemudian salam, kemudian Rasul bubar, para sahabat diam. Sampai akhirnya ada seorang sahabat Dzul-Yadain yang memberitahukan kepada Rasulullah, aku suratus sholat am nasid. Rasul, apakah Anda mengqashar sholat atau Anda lupa? Kata Rasulullah, ma kusirat lakin nasid. Aku tidak mengqashar salat tapi aku lupa, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menambah 2 rakaat, lalu kemudian Rasulullah SAW sujud, ya, sujud sahwi di hadis sebelumnya. Di hadis ini, bapak-bapak semuanya, seolah-olah ada perintah, yaitu perintah atau mungkin ada semacam penjelasan tambahan, yaitu di mana Rasulullah SAW disebutkan di sini adalah tasyahada, bertasyahud. Jadi ada pendapat mazhab yang setelah tahiyat setelah tahiyat selesai, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam lagi gitu. Kalau tidak salah itu mazhab di antara mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah itu kalau misalkan sudah sujud itu sujud sahwi begitu ya, tidak langsung salam tapi tasyahud lagi. Lalu diakhiri dengan salam. Gitu ya. Tapi berdasarkan hadis ini, tapi hadisnya ini sebenarnya hadisnya syadz. Syadz itu berarti hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Karena kita tahu hadis sebelumnya
yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sujud sahwi itu riwayat Muslim gitu, lebih kuat. Maka yang kedua ini disebut syadz. Walaupun demikian, hadis ini banyak dijadikan rujukan oleh para ulama mazhab berkait dengan adanya tasyahud setelah sujud sahwi yang dilaksanakan setelah setelah salam. Yang dilaksanakan setelah salam ini, Pak ya. Kalau sebelum salam kan jelas ya, sebelum salam kemudian salam beres. Karena nggak mungkin melanjutkan tasyahud lagi kan sudah beres, sudah salam. Kalau ini kan mohon maaf lupa, kemudian Rasulullah SAW berdiri 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW tasyahud, kemudian salam, kemudian sujud. Nah, sujud ini dalam riwayat sebelumnya Muslim itu langsung salam, tetapi di riwayat ini adalah ditambah tasyahud lagi lalu salam gitu. Jadi tetap bahwa sujudnya dilaksanakan sebelum tasyahud, itu pendapatnya. Jadi memang pendapat yang ada di beberapa mazhab yang lain. Sebagaimana disebutkan di sini, qala fi Syahrizad wa in ata bi sujud sahwi ba'da salam jalasa ba'dahu, katanya. Apabila orang sujud sahwi setelah salam, maka hendaklah dia duduk setelah salam itu. Wa tasyahada wujuban tasyahud akhir, sujud lagi tasyahud akhir. Summa salama, kemudian salam, li'annahu fi hukmil mustaqbal fi nafsihi. Karena bagi dia katanya berarti hukumnya adalah seperti hukum yang karena sujud salam sebelum salam itu tidak langsung sebagaimana sujud. Kan sujud itu tidak langsung salam, betul, tasyahud dulu, betul tidak? Gitu, itu pendapatnya. Tetapi tadi hadisnya memang bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, di mana Rasulullah setelah tasyahud salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Tidak ada tasyahud. Tasyahudnya tetap sekali, begitu ya. Itu. Wal qaulu tsani yusallim wa la yatashahhad ikhtaru Syekh Taqiyuddin wa mal ilahil muwaffiq wa syarih. Lianna tasyahud lam yadhkur fil hadis sahih bal inha ala khilafi. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya tasyahud lagi setelah sujud sahwi yang dilaksanakan setelah salam, hadis-hadis sahihnya menunjukkan justru tidak ada tasyahud. Yang ada cuma sujud saja, lalu salam. Ya, begitu. Bisa dipaham Bapak Ibu semuanya ya? Ya, begitu ya. Jadi hadis ini ada gitu. Jadi kalau Bapak mendapati suatu saat misalkan ya, imamnya mohon maaf lupa begitu ya. Kemudian sholat nambah, ya. Kemudian bapak-bapak ngelihat ternyata setelah sujud sahwi itu duduk lagi, lalu tasyahud lagi, baru salam. Berarti ngamalkan hadis yang ini. Bisa jalan-jalan ke Eropa, Pak, maksudnya ya. Mazhabnya mazhab Abu Hanifah gitu ya. Jalan-jalan ke Turki tiba-tiba sujudnya kok begitu ya. Nah kita paham sekarang dalilnya demikian, begitu ya itu. Kemudian wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," apabila syakka itu ragu-ragu ya. Syak ya. 2 apa 3 ini teh? 3 apa 4 ini teh ya dalam salatnya. Falam yadri kam shalla, dan dia tidak tahu berapa rakaat dia salat. Asalasan am arba'an, 3 atau 4, fal yatrah asyak, buang yang ragu, wal yabni alamat istaiqana, dan hitung yang yakinnya. Kalau Bapak ragu 3 4, yang yakin yang mana Pak? Yang 3, berarti hitung 3 saja gitu ya. Ya. Biasanya kalau sholatnya munfarid kata Ustaz ini mah ya. Kalau sholat dengan imam akan tenang, lupa gina ya imam ya gitu ya. Beres ya gitu. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallima, kemudian sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'an alu salatahu. Apabila salatnya 5 jadi 5 kamil, berarti digenapi gitu ya. Wa in kana shalat tamaman, kalau memang salatnya betul 4 rakaat, misalkan kalau 5 berarti disempurnakan jadi 5 kan gitu ya. Ternyata di CCTV lihat kating hari tadi salatnya jadi 5 rakaat ya. Begitu ya. Ya, itu enggak apa-apa, disempurnakan, beres. Tapi kalau ternyata takdirnya betul 4, nah targhiman lisyaiton ya. Maka salat yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan targhim ya. Targhim itu berarti
Ragam itu tanah, Pak. Menghina setan, karena setan itu memang selalu berusaha untuk mengganggu salat kita. Ya, begitu mengganggu salat kita. Maka salah satu yang diganggu oleh setan salatnya adalah apa? Ketika tidak tahu berapa rakaat yang sudah dilaksanakan, gitu ya itu. Baik. Hadis ini menunjukkan beberapa hal, Bapak-bapak semuanya. Yang pertama, bahwa salah satu sebab sujud sahwi adalah ragu dalam jumlah rakaat. Berarti kita sudah 3 yang kita dapati. Yang pertama apa dulu, Pak? Sujud sahwi itu kalau berdiri dari tidak tasyahud awal, ya, itu sujud sahwi. Yang kedua, kalau jumlahnya tidak sempurna. Salat asar 3 rakaat itu sujud sahwi. Tinggal tambah 1 rakaat. Atau Rasul 2. Kemudian ya di sini ragu, ya. Jadi sujud sahwi itu salah satunya adalah ragu tentang berapa jumlah rakaat yang dilaksanakan, gitu ya itu. Kemudian hadis ini menunjukkan dalal hadis wala anasyak fi sholatihi idza kana la yadri hal masalan rakaatani aw salatun ano yatrusyak wa yabni alal yakin. Jadi kalau kita ragu jumlah berapa sholat rakaat kita, hitung dengan yang paling sedikit, karena itu yang yakin. Tambah sisanya, gitu ya. Ya, baik. Tapi kalau Bapak yakin 3, ya nggak perlu sujud sahwi, Pak. Ya, ragu 3, 4. Perasaan tadi teh asa 3 gitu ya. Nah udah, berarti nggak perlu sujud sahwi itu mah. Karena dia ya yakin di 3. Tapi kalau ini 3 apa 4? 3 apa 4 ini teh ya. Perasaan tadi teh udah tahiyat awal ya. Oke, tapi perasaan baru 3, 4 ini tuh ya. Nah 3 berarti ditambah. Ya, ditambah 1 lagi begitu. Al hadisu sharihun fi sihhati shalah wa annahu lam yatra 'alaiha ma yatlubuha, ma yubtiluha. Berarti hadis ini menunjukkan orang yang ragu dalam jumlah rakaat salatnya tetap sah, Pak, tidak batal. Hanya gara-gara lupa berapa jumlah rakaat, ya. Jadi ngalamun dalam salat tidak membatalkan salat, tapi mengurangi pahala, begitu ya itu. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita, Bapak-bapak semuanya, adalah yang man syakka fi rakaat bana ala ghalabadanihi wa huwa riwayatun an Ahmad wa huwa madhhab an Ali Abi Thalib wa Zimun Rasul al hada amatu murid syari yuqalu mislahu fi tawaf wa sa'i wa ramil jimar wa ghairi dzalika. Ini kaidah ini nanti berlaku, Pak, dalam ibadah-ibadah yang memang jumlahnya banyak. Contoh sa'i, bingung kita ka-7 apa ka-3? Ka-3 apa ka-4? Berarti ka-3 gitu. Nah, tapi tidak ada sujud sahwi kalau sa'i mah ya. Atau melempar jumroh gitu ya. Belentrang, pas ngitung ini kenapa jadi tinggal 5 di bawah teh ngalungkan langsung 2 gitu ya. Nah, berarti apa? Hitung yang yakinnya berapa kali? Nah itu, Pak, ya. Pokoknya yang jumlahnya itu. Termasuk kayak zikir, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebarahnya 15 gitu ya, Pak. Gitu ya. Nah, berarti hitung yang yakinnya mana? Udah lanjutkan aja sisanya yang kurang gitu. Ya, gitu. Ya, pokoknya mah ibadah yang ada hitungan, kemudian kita ragu berapa jumlahnya, berarti apa? Ambil yang yakin. Berarti yang mana? Yang sedikit gitu. Ya, gitu aja, ya, gitu. Makanya ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, berdasarkan hadis ini. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu, begitu ya. Gitu. Kalau dulu pernah Ustaz tanya, kalau kita ini teh batal apa henteu? Berarti yang yakin yang mana, Pak? Batal henteu? Ayo. Kalau batal henteu batal, Pak. Kenapa? Karena Bapak yakin sudah wudu, ngan ragu batal apa tidak, kan gitu. Bayang? Kalau Bapak batal tidak, sudah punya wudu apa belum? Bahasa kita, sudah bersuci apa belum? Sudah, cuma ragu batal apa tidak, berarti yang yakinnya apa? Yang yakinnya adalah sudah wudu, ragunya belum batal apa tidak, berarti tetap kita punya wudu. Tapi kalau pertanyaan dia, geus wudu encannya.
Kalau sudah wudu apa belum berarti apa? Belum wudu itu mah apa? Cek ustaz kira nu yakin tas wudu gitu ya. Enggak boleh. Karena kan pertanyaan juga sudah wudu apa belum? Berarti awalnya belum. Ya, nah yang yakin itu yang itu gitu ya, gitu ya. Jadi kalau dalam bilangan yang sedikit itu yang yakin. Kalau dalam yang tadi ya yang yakin itu adalah ya pertanyaannya tadi batal apa tidak? Berarti yakin di mana? Di bersucinya. Lupa apa? Ragunya dibatal berarti sudah yakin ya begitu. Tidak perlu wudu lagi Bapak ya begitu. Kecuali ada anak ngomong gitu ya. Ay Bapak tadi hitut. Berarti itu mah khabar sahih Pak ya. Jangan ada yakin tuh usagenan tadi ragu batal enggak. Berarti ada yang memberitahukan itu mah beda lagi Pak ya. Gitu ya. Misalkan ya gitu ya bisa saja terjadi. Mohon maaf. Aduh. Mohon maaf Ustadz ada agak-agak berat ya. Guru Ustadz meninggal tadi pagi jam 4 ya. Guru waktu di pesantren. Covid di Bandung dibawa ke Garut ya. Tidak sempat ke sana. Nah. Ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat falamma sallama qilalahu. Ketika salam disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un? Apakah ketika dalam salat Anda terjadi sesuatu? Kenapa? Qala wa madza? Emang kenapa kata Rasul itu? Qalu shallaita kadza. Rasul, Anda itu salatnya tadi 5 rakaat. Jadi Rasul salatnya berapa rakaat, Pak? 5 rakaat. Para sahabat waktu itu ngikutin aja. Kenapa? Mungkin pertimbangannya itu, ya itu, ngikutin Rasul. Tapi kalau ngelihat hadis di sini sebenarnya para sahabat tidak, karena nanti akan kita lihat di penjelasannya ya. Salat tetap 4 rakaat, tapi Rasul tetap salatnya 5 rakaat. Qala fasanna rijlaihi, lalu Rasul melipatkan kakinya untuk seperti sujud, wastaqbalal qiblata, kemudian menghadap kiblat, fasajada sajadataini, lalu Rasul 2 kali sujud, summa sallama, kemudian salam. Summa aqbala alaina biwajhihi, lalu Rasul menghadap kepada kami dengan wajah beliau, faqala aw hadasa fi sholati syai'un anba'tukum bihi. Kalau terjadi sesuatu dalam salat pasti aku beritahukan kepada kalian. Walakin kata beliau akan tetapi inna ma ana basyarun. Aku ini manusia biasa. Ansa kama tansawna, aku lupa sebagian kalian suka lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa ingatkan. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu berkaitan dalam salatnya, falyatahar shawab, pilih yang benar. Ya, yang benar itu yang yakin tadi. Falyutimma alaihi, lalu sempurnakan. Tsumma liyasjud sajdataini, kemudian sujud 2 kali sujud, muttafaqun alaihim. Wa fi riwayatin al-Bukhari falyutimma, kemudian sempurnakan, summa yusallim, kemudian salam, summa yasjud, kemudian sujud, ya. Wali Muslimin, dari riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sadatani sahwi, Nabi sujud sahwi ba'da salam, setelah salam, wal kalam, dan ngobrol gitu Pak. Jadi kalau begini misalkan Bapak sholat ya, kemudian Bapak sholatnya terlambat misalkan, ada yang merhatikan sholat Bapak, sudah dikir, sudah Bapak tadi sholat berapa rakaat coba? 4. Bukan, Bapak sholatnya 5 rakaat gitu. Iya Pak, Bapak teh nukat setelah tasawuf awal teh 3 rakaat ditambahnya. Tak Bapak ulah nyebut wungkul langsung sujud. Ya, jangan langsung waktu kumahanya batal deh gitu, salatnya enggak perlu. Salatnya enggak perlu diulang, Pak. Tapi cukup dengan apa? Menghadap kiblat, duduk sambil menghadap kiblat, kemudian apa? Sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian salam. Ya. Jadi simple, tidak berat ya, begitu ajaran agama kita, yaitu. Jadi jangan karena setan itu selalu memberikan apa? Hal-hal yang manja ya. Tadi mah teu sah, geus salat deui kan gitu ya. Nah, itu enggak begitu, Pak. Ya. Memang kalau kita bicara tentang keutamaan, misalkan menurut logika kita lebih baik salat dari awal lagi.
Dah ya mah sudah kaganggu ku setan. Tapi kalau begitu Bapak lakukan nanti akan begitu terus gitu. Tiba-tiba ragu tiawadi, terus saja begitu. Nah, makanya adanya sujud sahwi itu targhiman li syaitan, untuk menghinakan setan supaya setan tidak mengganggu lagi gitu dalam sholat kita, gitu ya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik Bapak-bapak semuanya, dan ini menjadi khilaf fikih di para ulama adalah kapan sih sebenarnya sujud sahwi ini? Sebab kalau dilihat tadi kan ada sebelum salam, ada setelah salam ya, begitu ya. Zahabal Hanafiyatu illa anna mahallahu ba'da salam. Riwayatil Bukhari fi hadal hadis. Fal yutimma summa yusallim summa yasjud. Ya. Maka kalau mazhab Abu Hanifah katanya adalah yang namanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Bahkan tadi sebagiannya ada yang melaksanakan tasyahud, kata Ustaz juga. Jadi kalau bapak-bapak nanti ya di Turki, kemudian di Asia Tengah, kemudian Eropa, lihat imamnya berdiri di rakaat kedua, nanti tasyahudnya itu setelah tasyahud itu salam, kemudian apa? Sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam gitu. Ya, itu mazhabnya gitu ya itu. Kalau ada yang agak itu ngambilnya tadi salam, sujud, salam gitu yaitu yang mazhab Abu Hanifah begitu ya. Tidak dibedakan apakah karena kekurangan, apa karena kelebihan, atau karena ragu, atau karena meninggalkan apa? Sujud sahwi awal gitu. Pokoknya mah sujud sahwi setelah salam gitu. Itu mazhab Abu Hanifah. Wa dhahaba Syafi'iyatu, mazhab Syafi'i berpendapat illa anna mahalahu qabla salam. Mazhab Syafi'i itu sebelum salam. Riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Kemudian Rasul sujud 2 kali sebelum salam. Ya. Wa ma jaa fi sahihaini, dalam Bukhari Muslim juga disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kabara wa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima summa sallam. Begitu. Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Buhainata di mana Rasulullah SAW takbir ketika sujud, kemudian 2 kali sujud, kemudian salam, kemudian salam ya setelah 2 sujud tersebut. Kalau mazhab Malikiyah ila ikhtiyari sujud qabla salam. Nah, membedakan kalau mazhab Malikiyah itu jika penyebabnya adalah an-nuqsan. Awin nuqsan ma'a ziyadah ma'an, ya. Nuqsan itu berarti kurang ya Pak ya. Atau nambah ya begitu ya. Ya. Ila ikhtiyari ba'da salam in kana sebut ziyadah faqat. Jadi kalau sebelum salam itu karena kurang atau karena tadi meninggalkan apa? Sujud tasyahud awal itu sebelum salam. Tapi kalau jumlah rakaatnya nambah, maka itu dilaksanakan setelah salam. Begitu ya itu. Pendapat ini dikuatkan dengan dalil yaitu hadis Abu Hurairah yang tadi yang kita bahas sebelumnya sebelum salam yang 2 rakaat ya itu, kemudian hadis Muslim ya bahwasanya in ahadakum idza qama yusalli fajahu syaiton falabbas alaihi hatta la yadri kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Jadi dalilnya ini ya begitu. Bahwa diperintahkan sujud ketika sedang duduk, berarti sedang tasyahud, berarti sujudnya sebelum salam. Madhab Hanabilah fala khilafa indahum fi jawazi sujud qabla salam wa ba'dahu. Kalau mazhab Hanabilah lebih simpel. Mau di sebelum salam, mau setelah salam boleh, mangga. Begitu ya. Karena dicontohkan. Walaupun memisahkan itu lebih baik, ya. Sujud sebelum salam itu adalah kalau jumlah rakaatnya kurang. Kalau lebih berarti setelah salam, gitu ya itu. Itu aja. Walaupun membolehkan mau yang mana saja, begitu ya. Ustaz itu gimana kalau saya itu lupa setelah salam tadi tidak tasyahud? Pakai aja mazhab Abu Hanifah, mazhab siapa? Imam Ahmad. Bebas kapan aja gitu ya. Walaupun kan tadi lebih utamanya sebelum salam. Tapi ingatnya setelah salam, pas lagi dikir subhanallah. Tadi teh sujud tentunya. Tasyahud tidak ya? Subhanallah. Henteu asana mah. Astagfirullahaladzim. Jangan ulangi lagi sholat Pak, tapi langsung apa? Sujud saja. 2 kali sujud kemudian salam gitu.
harus punya wudu. Karena sujudnya sholat ini mah. Wudu heula. Karena sujud sawi mah bagian dari sholat gitu ya. Karena sujud sawi bagian dari sholat. Nanti beda dengan sujud tilawah, beda dengan sujud syukur. Kalau sujud sawi bagian dari sholat, maka bacaannya juga bacaan sholat. Memang ada hadis, nanti mungkin dibahas ya di belakang. Subhanalladzi man la yasu wala yanam. Tapi hadisnya lemah. Nah, berarti kalau begitu mah udah doanya sama, subhana rabbiyal a'la. Ya, begitu zikirnya. Ketika duduk juga sama. Ya, mau robik pilih boleh, robik pilih warhamni wajibuni boleh, silakan. Pokoknya sama seperti sujud ketika sholat bacaannya dan ketika duduk juga sama. Gitu ya. Itu, ya, itu. Baik. Jadi mazhab Imam Ahmad yang paling simpel ya, memberikan kelonggaran lah ya, mau sebelum mau setelah mangga begitu ya itu. Yang penting ketika ingat, gimana Ustaz kalau sudah lama? Kan ini setelah kalam berarti seingatnya aja. Kalau ingat langsung aja begitu ya. Kalau masih punya wudu langsung sujud, kemudian salam. Kalau tapi menghadap kiblat gitu ya. Gitu. Kata kuncinya menghadap kiblat begitu ya itu. Baik. Yang mana? Yang kalau jumlah rakaatnya belum selesaikan. Tetap kalau misalkan lupa 2 rakaat gitu ya. Cuma 2 rakaat salat asar itu tetap aja harus ditambah. Cuma mau sebelum mau setelah tidak jadi masalah gitu. Kan riwayatnya itu kan setelah salam. Nah, gitu ya itu. Tapi kalau dilaksanakan sebelum salam pun tidak masalah gitu. Kalau mazhab Abu Hanifah harus setelah salam. Plus pakai tasyahud lagi, lalu salam lagi gitu. Berarti salamnya tasyahudnya 2 kali, salamnya dua kali gitu Pak. Ya itu. Mana yang paling bagi kita paling begitu. Kalau Ustadz sih dalam hal ini ngikutin mazhab Imam Ahmad lebih pas. Ya begitu. Artinya kalau Imam Ahmad itu memberikan ruang ketika lupa juga gitu. Kan tadi kasusnya kata Ustadz, ya tasyahud. Atau misalkan mohon maaf bingung jumlah rakaat gitu ya, lalu mohon maaf sholat ditambah 1 rakaat, kemudian setelah salam ngobrol, padahal tadi terlupanya sabar rakaat. Nah langsung aja setelah ingat itu kita tadi ragu Pak, ditambah rakaat langsung menghadap kiblat, duduk seperti mau sujud gitu ya, sujud. Nah Allahu Akbar, kemudian baca sujud, Allahu Akbar, duduk, Allah baca doa duduk i'tidal, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian berdiri maksudnya mengangkat kepala, kemudian assalamualaikum, selesai Pak. Begitu. Ya, jadi lebih simpel. Walaupun kata Imam Ahmad, afdoliyahnya kalau kurang, ya, kalau nambah lebih gitu ya, nah, jumlah rakaatnya jadi lebih, itu lebih setelahnya. Tapi kalau karena ragu atau karena tadi meninggalkan tasyahud, lebih baik sebelum salam. Begitu ya. Baik. Wali Ahmada, Imam Ahmad. Nah ini dalilnya diantaranya. Wa Abi Dawud dan Nasai min hadis Abdullah bin Ja'far, ya Abdullah bin Abdul Ja'far, marfu'an, man syakka fi salatihi, barang siapa yang ragu dalam salatnya, falyasjud sajadataini, hendaklah sujud 2 kali sujud ba'dama yusallim, setelah salam. Wa sahahu Huzaimah, ya disahkan oleh Ibnu Huzaimah, tapi hadis ini lemah. Gitu ya, hadis ini lemah. Hadis lemah ya, begitu. Jadi kembali saja bahwa kalau ragu itu pilih mana yang paling yakin, lalu apa? Tapi kalau sudah yakin mah tidak perlu sujud gitu aja. Ya. Contoh kan kata Ustadz, kan Bapak sering mungkin ngalami ya, kadang IT 2 tilu asa tilu dah saya yakin mah betul tidak? Nah, gitu ya. Tadi udah sujud, tambah baru mengangkat, kan bisa begitu. Karena udah yakin di situ udah, enggak usah sujud sahwi itu mah. Kalau di sini kan seolah-olah harus sujud sahwi gitu kan. Ya, kalau sujud sahwi mah kalau Bapak bahasa kita ngeblank banget itu seberapa gitu. Nah, itu ambil yang paling ringannya, ambil yang paling rokat yang paling sedikit lalu tambah 1 rokat atau 2 rokat tergantung ya. Kalau 2 3 berarti 2 ambil, lalu karena ini sholat asar tambah 4, tambah 2 jadi 4 gitu kan gitu. Begitu Pak ya. Ada pertanyaan?
Sama seperti bacaan salat Subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, boleh gitu Pak ya. Jadi hadis subhanalladzi man la yaswala yanam itu memang hadisnya lemah. Doa khusus ya. Kalau doa itu memang kalau mau mengamalkan doa ambillah doa yang paling kuat. Nah, doa itu bisa diamalkan ketika doanya kuat, hadisnya baru. Tapi karena hadisnya lemah, maka kembali ke asal. Jadi doanya, bacaan sujudnya sama ketika sedang sholat, tidak berbeda gitu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dibahas hadisnya di belakang doanya ya, begitu. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syakka ahadukum," apabila ragu salah seorang di antara kalian, faqama fi raqataini, berdiri dalam 2 rakaat, pas tatamma qa'iman, kemudian sudah sempurna berdiri, falyam dilanjutkan. Wal yasjud sajadataini, sujud 2 kali sujud. Fa illam yastatimma qa'iman, apabila belum sempurna berdirinya, falyajlis, duduk, wala sahwa alaihi, dan tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau Bapak berdiri dari rakaat kedua tanpa duduk tasyahud awal, kalau masih begini Pak, belum ajak begitu, masih boleh sujud, langsung turun Pak, duduk lagi. Contoh misalkan imam ya, tiba-tiba imam berdiri. Nah kalau imamnya sudah tegak berdiri Pak, makmum ngikutin semuanya. Jangan, imamnya lupa orang mah duduk lah, kena salah mah imam lanjutkan. Nggak boleh. Ya, kalau imamnya sudah berdiri tegak, Bapak sudah subhanallah, udah terlambat ya. Imamnya udah berdiri kan itu, kita baru subhanallah, imam udah berdiri, udah Bapak lo berdiri ngikutin semuanya, karena imam harus diikutin. Padahal menurut kita imam salah tidak berdiri, salah harusnya apa? Duduk tasyahud awal. Tapi karena tasyahud awal ini hukumnya adalah wajib, bukan apa? Bukan rukun, istilahnya wajib sholat. Maka kalau imamnya sudah ajak berdiri, udah kita ikutin. Nanti kita bareng-bareng sujud sahwi, ngikutin imam juga sujud sahwi. Ya, begitu. Nah, kalau Bapak sholatnya sendiri, kalau sholat sendiri mah ngitung aja. Kalau Bapak misalkan baru begini, baru Allah langsung turun lagi aja. Pokoknya mah masih rada bongkok gitu ya, gitu. Tapi kalau sudah begini, nggak boleh Pak. Udah aja lanjutkan, gitu ya. Tidak perlu turun, langsung turun gitu, nggak perlu. Kalau orangnya bongkok, sadar diri saja, dia itu udah tegak berarti gitu ya. Itu seperti pertanyaan, Ustadz, tahiyatnya pakai telunjuk, lamun telunjuknya teu aya kunaon manya ku ieu kieu gitu. Ya. Jadi dalam agama itu ya bisa saja simple ya, memang agama itu tidak perlu dibuat ngejelimet, tapi tetap harus pakai dalil gitu kan itu ya itu. Kayak punten, Ustadz kan mengusap rambutnya sunnah, tapi lamun aya rambutan kumaha kepalana gitu, apa perlu diusap apa tidak? Ya tetap aja kan gitu ngikutin, ada nggak ada, betul tidak? Itu aja simpel lah nggak apa-apa ya, gitu ya itu. Misalkan gitu ya itu. Ya, boleh. Iya. Aman. Ya. Ya. Baik. Ya, ya betul. Swedia, Norwegia itu ngalami itu ya. Kalau malam, siang gitu ya. Begitu ya. Jadi mohon. Ya, para ulama sepakat kalau masih ada waktu siangnya, ikut siang tetap di waktu siang sholatnya. Ya, tapi kalau tidak ada, maka ngikutin kota terdekat yang memiliki jeda munculnya matahari atau jeda adanya malam. Kan biasanya kalau negara Swedia itu, Swedia Selatan Swedia Selatan utara beda Pak. Makanya jadi Swedia itu unik, negara yang unik karena di situ ada matahari tidak pernah tenggelam.
Itu siang terus berarti. Atau matahari nggak pernah muncul, berarti malam terus, malam ya musim Maret, April, Mei katanya itu ya. 3 bulan bayangkan Pak, poek terus. Ya, ya 3 bulan gitu ya. Atau siang terus gitu ya. Ya tapi ya silakan aja Pak katanya ya. Nah, begitu ya. Yang berat itu sebenarnya kalau ya dua-duanya berat, siang malam tidur terus juga kan juga tidak sehat. Ya, jamnya udah jam pagi tapi gelap ya gitu keluar deh gitu Pak ya. Nah, para ulama sepakat kalau negara yang demikian ikutin yang paling dekat. Tidak harus ikutin ke Arab, kan Arab beda jamnya. Negara yang memiliki waktu nih. Contoh Pak di mana? Bukan Finlandia, satu lagi Pak. Islandia. Islandia itu Pak, saum itu sampai 21-22 jam. Coba Pak, harus 22 jam Pak. Ya, 22 jam. Jadi maghrib, isya, taraweh, sahur. Sampai kadang cuma 1 jam bahkan kurang katanya ya. Jadi adzan tuh, sholat maghrib Pak, langsung makan sebentar, taraweh, isya dulu, tarawehnya mungkin kadang witirnya aja unggul. Ya, karena witir langsung sahur lagi. Langsung sholat subuh, langsung itu. Ya kalau kerja mah sama tetap ya jamnya mah. Kalau durasi kerja mah tidak 21 jam. Kerja mah tetap 8 jam atau 7 jam ya, atau 6 jam tergantung negaranya ngatur berapa jam. Tetapi waktu sholat mah kan ngikuti matahari masalahnya. Makanya bersyukur bapak-bapak di Indonesia dilahirkan. Iya, betul. Ya makanya tadi kalau bagi betul ya. Jepang masih 18 jam katanya, 19 jam ya gitu Jepang. Kalau kiblat masih bingung kemana saja sah gitu ya. Jangan kan di sana Indonesia juga kalau mau sholat kemana saja boleh. Begitu nggak jadi masalah. Walaupun sekarang sudah ada kompas gitu ya, ada kompas kiblat, kompas lebih dimudahkan. Tapi tadi memang betul Pak. Kenapa Islam itu berada, negara Islam itu di garis khatulistiwa sebenarnya ya. Kita bisa hikmahnya memang supaya jelas batasan saum, sholat gitu ya. Makanya semakin ke utara, semakin ke selatan, semakin tidak jelas siang malam kan gitu. Nah itu berkait dengan apa? Sholat dan saum itu Pak. Untuk makanya mereka itu senang tuh orang-orang Islam di sana datang ke negara-negara di tengah itu senang. Kenapa? Karena jelas batasan ibadah itu. Kalau di negara kami mah ada bulan-bulan tertentu yang itu. Bayangkan Pak 3 bulan salju terus Pak. Poek coba. Ya bagaimana tuh? Ya itu. Makanya contoh Pak yang agak aneh itu kayak di mana? Di Turkmenistan apa ya? Atau itu. Di sana mah orang Islam teh marabok we Pak gitu. Maksudnya minum apa? Homer, alasanna naon? Menghangatkan tubuh cenah daripada maut. Tapi kan nggak begitu juga. Masih ada yang lain. Di Indonesia mah alhamdulillah Pak ya jahe kan itu ya. Jadi kita oleh Allah teh paling indah-indahnya negara ini Pak kita itu ya. Melaksanakan Islam itu bisa nyaman, jelas waktu sholat, subuh jelas gitu ya. Itu ya makanya bersyukur betul. Udah mengalami perjalanan ke negara-negara yang berbeda waktunya, betul-betul merasakan bagaimana enaknya di Indonesia itu Pak. Ya begitu ya itu dengan sholat yang jelas waktu. Dan Indonesia itu cenderung di berbagai negara itu paling apa ya? Paling pas jumlah jamnya ya 12 sampai 13 jam lah siang itu ya. Tidak jauh bergesernya. Dan subuh gitu. Kalau subuh ke sini ngikutin semuanya kan gitu. Ya kalau misalkan sekarang subuh jam 5 kurang 20 ya gitu ya. Kenapa? Karena maghribnya juga agak naik ke malam gitu kan gitu. Ya itu. Nah, makanya Bapak kalau Bapak heset tahajud pindah dulu ke Aceh. Karena di Aceh subuhnya jam 6 lewat. Jadi kalau orang jangan keluar negeri ke Aceh aja dulu Pak. Jadi minta tugas nih, Pak tugasin Nabi ke Aceh. Hoyong tahajud nggak dinten. Sebenarnya nanti di Aceh Bapak pasti bangun sesuai dengan bangun di kita. Nu kasiangan we jam 5 di kita, di Aceh mah masih bisa tahajud Pak. Poek. Jam 5 itu masih gelap karena di Aceh masuk sekolah jam 8. Jam 9. Gitu. Ya. Jangan jauh ke Aceh aja, itu agak berbeda. Kalau Batam itu masih sama. Kalau Aceh itu jauh betul, kerasa beda banget. Kalau Batam masih sama ya, Batam itu masih sama dengan Bandung. Ya, itu. Kalau Aceh totally beda Pak. Jadi
Jam 6 itu, jam 5 itu masih sepi jalanan, masih gelap, adzan jam 6. Jadi kalau Bapak biasa di Tasik jam 3 subuh bangun, Pak, bentawe kieu. Nah, gitu ya itu. Nah, itu ya itu. Nah, apalagi kalau negara-negara seperti yang tadi ya itu. Begitu, Pak, ya. Baik, demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.